wabarakatuh. Halo teman-teman, Selamat datang di podcast SMK Negeri 12 Jakarta. Bersama kita sebelumnya perkenalkan dengan saya Amatul Matasari dari Divisi Bela Negara, dan di sebelah saya dan saya Diva Trevandes dari divisi Humas. yeay. Wah, pasti kalian tahu dong kalau ini video pertama kita di YouTube, yaitu tentang podcast dengan tema. Untuk temanya Kak Diva. Kasih tahu dong Kak Anggun. Oke, jadi tema podcast pertama kita kali ini tentang PPDB dan CPDB di tahun 2024, atau yang bisa kita kenal penerimaan peserta didik baru dan calon peserta didik baru di SMK Negeri 12 Jakarta. Wah, seru banget ya tema kita di video podcast kali ini. Dan yang paling menarik adalah bintang tamu kita pada podcast kali ini. Kita bakal sama siapa nih Kak Dip? Langsung aja kita sambut Bapak Irwan Saputra. Halo, nama saya Irwan. Saya guru di SMKN 12 Jakarta. Saya ngajar di Rekayasa Prakatuna. Dan kebetulan hari ini saya ada panitia PPDB tahun 2024-2025. Jadi teman-teman yang mau nanya soal PPDB kemarin udah dibukaannya Kak Diva ya? Udah, jadi sebelum kita buat video podcast kali ini, kita udah buat question box di Instagram OSIS 12 Jakarta. Mungkin adik-adik yang udah ngisi pertanyaan bakal dijawab oleh Pak Irwan di video kita kali ini. Siap nggak ya? Siap dong. Oke, langsung aja kita Pertanyaan pertama. Oke Pak, di pertanyaan pertama ada yang bertanya soal peserta PPDB apakah diwajibkan untuk ikut di sekolah saat lockdown ini? Lalu saat bagi mereka yang datang ke sekolah lebih baik bolehkah pakai baju bebas atau lebih baik pakai baju seragam SMP mereka saja? Oh ya, sebenarnya kewajiban untuk lapor diri itu hanya di online ya, sebenarnya kewajiban itu di online. Tapi sebaiknya memang datang untuk nanti mendapatkan informasi setelah lapor diri. Ya, itu nanti kalau di 12 sendiri kita kasih barcode untuk join di grup calon peserta didik baru, supaya nanti informasi nggak ketinggalan, ya kan? Nanti udah lapor diri lupa dia, lupa masuk kapan yang nanti kita antisipasi seperti itu. Nah di situ juga nanti di grup itu nanti kita harus bagi kelas juga. Iya, bisa dibagi kelas nanti setelah kita bagi kelas nanti informasi apa aja. Poin di situ. Nah, keduanya kalau mau datang silakan datang, tapi sebaiknya karena ini instansi ya minggu nanti pada minggu nih. Hampir banyak anak-anak datang itu udah ketemu aja, pakai sendal lah. Kita belajar disiplin, belajar rapi. Sebaiknya pakai baju seragam sekolah. Ya, karena kan ke sekolah itu tempat yang resmi. Ya, benar nggak? Itu jawab ya. Oke, apalagi pertanyaannya? Itu ya teman-teman, buat lapor diri itu wajibnya saat online, tapi lebih baik kalian datang ke sekolah biar tahu informasi lebih lanjutnya. Terus juga kalau datang harus pakai seragam sekolah yang lebih baik, biar menjaga adab juga ya. Benar. Sesuai kata Pak Irwan tadi, kita belajar untuk lebih disiplin. Jadi salah satu anak yang mau masuk jurusan perkantoran, tapi lewat jalur afirmasi. Nah, apakah itu harus tetap menggunakan jalur untuk persaingannya Pak? Oh iya, Diva. Untuk jalur afirmasi adalah jalur yang saat ini nih sedang berjalan nih sampai tanggal 21 Juni besok jam 14. Ini jalur afirmasi KJP, Mitra Trans dan nakes yang orang terkena COVID. Nah itu tetap menggunakan nilai. Untuk SMK, khusus SMK itu nanti persaingannya nilai. Jadi ketika masuk, pertama itu adalah prioritaskan pertama adalah pemilik KJP Plus. Ya. Nah, ini punya KJP Plus nih, sama punya KJP Plus. Ya, terus punya PIP enggak? Nah, punya PIP sama. Nah, itu nanti sampai akhir nilai juga diadu. Meskipun ada KJP ya Pak? Iya. Banyak yang punya KJP cuma di DKI. Ya. Yang PIP begitu banyak. Iya. Dan DTKS juga ya wajib sudah mendaftar dalam DTKS.
jalur masuk ke SMK dan SMA kan berbeda ya Pak. Kalau buat jalur SMK tuh jalurnya apa saja sih Pak? Kan SMK udah ada jurnasi kalau SMK. Untuk SMK, Iya. untuk SMK memang SMK dan SMA sebenarnya sama semua, cuma satu dua yang beda. Yang di jalur zonasi. Jalur zonasinya itu ada di tanggal 24. Nah, tanggal 24 kita libur. Jadi yang pertama itu jalur itu pertama prestasi akademik dan non akademik. Itu di tanggal 10 ya. Nah, sekarang di tanggal 19 masuk jalur afirmasi. Afirmasi itu KJP, minta trans dan sebagainya. Nah, nanti itu selama jalur itu juga ada jalur PTO. Nah, setelah panjangnya sampai tahun 26. Nanti yang tahap kedua, namanya tahap kedua, jalur tahap kedua itu nanti tanggal 1 Juli. Di tanggal 24-nya zonasi SMP, zonasi SMA kita libur, SMK libur. Karena kita nggak ada jalur zonasi. Kita nggak pakai zonasi. Ya. Nah, itu. Kan ada yang namanya jalur perpindahan orang tua. Yang maksud orang tuanya ini siapa Pak? Dalam syariat itu apa sih? Oh ya, jalur perpindahan orang tua untuk tahun ini, khusus tahun ini Pak. Tahun ini lebih spesial karena tahun ini itu dipercepat. Ya kayak dulu, dia lebih spesial dan di spesial kenapa? Tidak hanya untuk khusus guru dan tenaga pekerja yang lain, tapi tenaga non pendidikan dikasih. Tapi perketatnya itu adalah dia benar-benar real pindah tugas orang tuanya dan mereka harus mempunyai kakak baru. Statusnya mereka di Dukcapil itu bahwa itu adalah pindah tugas, pindah tinggal. Jadi alamat kakak yang lama dengan alamat kakak yang baru itu berbeda dan ada surat pindah tugas dari instansi terkait. Ya boleh itu mungkin dia kerja, boleh itu mungkin ya yang instansi lainnya, tapi selama itu memang pindah. Jadi Bank DKI itu lebih fair ya, memberikan kesempatan pada warga orang tua yang memang pindah tugas ke DKI, tapi beri kesempatan mereka dikasih untuk masuk. Yang DKI juga ada kesempatan. Yang tapi untuk yang pindah tugas. Yang pindah tugas saja. Ya itu yang pindah tugas orang tua. Ya dikasih kesempatan. PTO. Kalau misalkan ada yang peserta didik yang punya masalah saat pengajuan PPDB, mereka bisa harus menyampaikannya kemana ya Pak? Apakah harus ke lain atau bisa? Oh baik. Untuk permasalahan itu ada macam-macam tingkat permasalahannya. Permasalahan itu yang bisa ditangani oleh operator sekolah. Silahkan datang ke sekolah yang terdekat. Tapi ada permasalahan yang tidak bisa ditangani oleh operator sekolah. Itu nanti ada namanya posko PPDB. Kalau untuk di JU1 itu ada di 95. Tapi kalau yang misal seperti ini, oh kita nicknya bermasalah nih, nah itu otomatis dari kita tidak bisa menangani. Nah itu silakan ke posko PPDB yang Jakarta Utara 1 ada di SMP 95. Silakan ke sana. Tapi selama itu mungkin reset password salah, nah itu bisa kan masalah juga itu ya. Saya nggak bisa milih, ada juga gitu. Apa? Passwordnya lupa. Siapa yang beli password? Abang OP operator warnet. Ada juga kayak gitu. Ya itu ya kita tangani bisa. Tapi yang sejenjang dengan SMK atau SMK. Gitu ya Pak. Ya. Ada tes buta warna bagi jurusan RPL ya Pak. Tujuan dari tes buta warna ini apa sih Pak? Ya. Ini bukan yang baru, tapi ini yang sedang dilaksanakan sekarang dilaksanakan untuk khususnya kalau di SMK 12 ada di RPL. Jurusan RPL itu jurusan teknik dan hampir teknik semua di DKI itu semua tidak buta warna, harus pakai tidak buta warna. Nah, jadi supaya nanti karena di teknik khusus di RPL ini nanti mereka itu akan bermain dengan warna. Ketika dia membuat sebuah web, membuat desain aplikasi dan sebagainya atau game dan sebagainya pasti pakai warna. Bagaimana kalau semua dia buta warna, nggak paham warna biru dan hijau, akan aneh. Nah itu makanya di RPL sendiri nanti hari Sabtu dan wajib datang loh ya, jangan sampai nggak datang. Buat adik-adik Ya, TPD harus datang tanggal hari Sabtu dan Minggu, tapi sebaiknya Sabtu ya nanti kita selesaikan
Kita tunggu sampai jam 4. Bawa surat dari puskesmas atau rumah sakit yang pemerintah keterangan tidak bawa. Dimulai dari jam berapa? Kita dari jam 8 itu Pak. Dari jam 8 sampai jam 4 untuk hari Sabtu. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 12. Untuk tesnya itu ada sesinya kah atau Untuk kita mempermudah untuk CPDB ya. Karena nggak mau nanti takutnya CPDB itu lagi, Pak nggak bisa jam segini waktu Pak Sani datang. Nah, silakan kita kasih rentang waktu, silakan datang kapan aja. Nanti kami siapkan udah tim penguji untuk yang bagian uji tes kuda warnanya. Jadi nanti yang siapa yang datang langsung kita uji dan silakan langsung bilang. Jadi kalau memang saya waktu siap-siap seperti ini, tapi pas saya Pak nggak bisa waktu Sabtu di kasihan. Tapi kita fleksibel aja. Yang penting mereka bisa kapan aja. Dan tanggal 8 jam 4 aja. Supaya tidak terlalu malam juga. Ya. Bagi peserta didik yang mau mendaftar ke SMK, mereka boleh nggak sih Pak buat milih jurusannya lebih dari membuat? Boleh. Boleh Pak. Ya. batas maksimal pemilihan itu berapa? Tiga. Ya, 493. Ya. Mereka nggak cepat 3 Pak. Ya. Jadi begini, boleh milih SMK 12 misal. SMK 12 saya pilih AKL, pilih RPL, pilih perkantoran, boleh. Atau saya sukanya di akuntansi lah, boleh. SMKN 12 akuntansi, SMKN 23 akuntansi, SMKN 49 akuntansi, boleh. Ya, selama itu sejenjang, misal SMK, nggak bisa antaranya SMA, SMK nggak bisa. Ya, dan tetap ketika sudah menyangkut di salah satu sekolah, dia tidak bisa memilih lagi sampai posisinya sudah keluar dari PNPD. Dan pasti harapannya nggak mau keluar lah ya. Dia harapannya Nyantol katanya. Iya, jadi apa terus nggak bisa. Jadi akhirnya main game aja sama itu PPDB. Udah nggak ada sanksi lah. Main-main begitu ya. Di adik-adik yang pengen masuk sini, kira-kira buat dari tahun terakhir itu nilai rata-rata paling kecil buat masuk ke SMK 12 yang lain itu di tiap jurusan berapa? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan, Bun. Oh. Saya sering ditanyakan dan oleh orang tua CPDB, oleh anak-anak dimanapun ya. Saya jawab, pertanyaan saya jawab. Saya selalu jawab ketika mereka belum mulai pemilih. Saya jawab, yang menentukan nilai tinggi rendah itu adalah CPDB sendiri. CPDB. Iya. Oh, Jadi iya. sekolah tidak akan menentukan nilai berapa, tapi yang menentukan mereka. Ketika yang masuk itu ada nilai tinggi, otomatis yang nilai tinggi. Nah, saatnya terakhir kemarin yang prestasi akademik dan non akademik, itu yang terakhir terkecil itu adalah 59,9 berapa. Jadi kalau nilainya 60, 61 lah aman. Tapi di bawah itu kayaknya kemarin nggak aman. Ya, itu yang terakhir mas 9, berapa? Mas 995. Berarti kalau mau aman tuh 60-an Range gitu ya, 60-an ke atas udah Makanya, tidur udah ada santai gitu. Iya. Insya Allah ya. makanya kalau itu harusnya persiapan belajar ya kan. Karena harus disiapin dari awal. Awal iya. Tujuin plannya. Itu tunggu. Jadi harusnya tuh untuk anak-anak yang SMP itu yang mau ke SMK, SMA itu memang dari kelas 10 itu mereka sudah Kelas 7 Pak. Iya kelas 7 kelas 7 benar. Kelas 7, kelas 8 mereka tuh sudah bersiapkan diri. Karena nilai itu nanti akan terakumulasi pada saat kelas 9. Di kelas 9 terakumulasi. Penting banget ya Pak kalau buat soal pengen Lagi loh, nilai non akademik itu ternyata bisa keluar dari keanggotaan sebagai OSIS. Yang tertinggi ketua OSIS dibantu dari situ. Makanya anak-anak CPDB kalau kalian mengikuti OSIS atau nanti yang adik kelas kalian ya kalian tahu itu upload keanggotaan kalian di dalam Ciganira. Karena sayang banget ya Pak. Sayang. Tinggi. Membantu sekali itu. Membantu sekali. Apalagi kalau ikut lomba-lomba. Iya, membantu banget ini. internasional pula. Nah, maka semangat dong ya.
Jangan lupa ya, kalau non akademik nanti kasih tahu kami kalau masuk sini bahwa prestasi di mana supaya nanti dilanjutkan untuk berprestasi lagi di SMK. Di SMK. Iya. Biar lebih tinggi lagi, Iya. ditingkatkan lagi. Iya lah, nanti untuk kuliah bisa. Oh iya. Kan setelah jalur afirmasi nanti akan ada jalur-jalur yang lainnya, Pak. Seperti tahap kedua nanti, seberapa besar kemungkinan di SNPTN 12 kali ini masih bisa menerima siswa di tahap kedua? Zonasi nggak ada. Di tahap kedua, Pak? Tahap kedua itu tergantung dari besok di hari Minggu lapor dirinya. Tergantung besok. Saya tidak. Iya, kalau tidak terpenuhi semua, dia afirmasi KJP dan akan terpenuhi semua, kita tidak buka tahap 2. Jadi untuk di 12 khusus 12 ya, untuk calon CPDB, bahwa kami itu komitmen ketika panitia pada saat lapor diri, panitia akan jemput bola dan akan telepon kalian untuk segera lapor diri. Dan komitmen kami itu. Oke, sebelumnya dari tahun kemarin SMK 12 bisa beri buat tahap kedua dari Tahun kemarin satu orang saja, Pak. Satu orang Waduh. saja. Satu orang saja. Saingannya ketat banget ya, Pak. Ya, Sampai- jadi satu orang nggak lapor diri ya. Dia minta mundur memang. Iya, mundur waktu udah terima, mundur. Ya itu satu orang. Dan itu nunggu satu orang selama seminggu. Sama aja nunggu ya ratusan orang. Iya, sayang banget. Iya, Udah masuk sayang. ke- Benar. Iya. Hmm. Tapi memang keputusan akhirnya kembali ke calon peserta didik bahwa mereka memang memilih sini. Makanya untuk CPDB pastikan apa yang kalian pilih itu apa yang memang benar dari kalian. Ketika orang tua kalian memilihkan bahwa kalian benar-benar sudah sehati, ya jangan sampai sudah diterima dan karena kalian nggak ambil. Kasihan teman-teman main-main harusnya masuk karena kalian nggak jadi, akhirnya teman kalian korban juga yang lainnya. Ya, Kalau misalnya mau ngambil keputusan, terus udah dapat kesempatan, ya jangan dibuang-buang. Kasihan buat yang lain. ya kan. Ini BNPPDB, kita masuk ke pertanyaan penutupan. Untuk masa transisi dari ke SMK ke SMP kan agak lumayan signifikan ya kalau udah lebih sibuk lagi, udah banyak lagi kegiatannya di SMK. Nah, kira-kira dari Pak Irwan sendiri ada tidak, Pak? Kira-kira buat tips atau pesan buat adik-adik nanti yang buat masuk ke jenjang masa transisi ke SMK? Ya, memang dari prosesnya dari SMP ke SMK atau SMA tingkat jenjang selanjutnya adalah tingkat pendewasaan. Yang tadi dari SD ke SMP ada perkembangannya. Nah, nanti mereka biasanya prosesnya di situ di SMP. Nah, ketika sudah masuk SMK itu mereka mulai pendewasaan. Nah, ini yang harus dihadapi dengan mental. Karena kadang-kadang belum siap mentalnya dan mereka masih belum bisa move on dari SMP, masih menggunakan gaya SMP dan sebagainya. Nanti akhirnya di SMK kacau. Makanya persiapan ada untuk peserta didik mental kalian ketika masuk ke SMK. Sekalian saatnya udah mulai mendewasakan. Kalian saatnya sekarang adalah butuh, bukan harus disuruh. Emang dari kesadaran diri sendiri kita emang Salah diri butuh. sendiri, benar. Bukan karena Karena tingkat orang lain. gitu banget dari ini. Itu ya teman-teman pesan dan tips dari Pak Irwan saat nanti kalian masuk SMK emang penting banget buat mental ya, Mental, ya. persiapan mentalnya. Oh ya, dari Pak Irwan sendiri, kira-kira ada tips gak, Pak, buat milih jurusan? Iya. Oh iya, jurusan. Iya, Oke. penjelasan betul banget nih. Ini penting ya untuk kalian nih. Ini berapa kali saya selalu menjelaskan. Berapa kali bukan kalau saya sih senangnya di sana ya, karena mengedukasi kepada orang tua, kepada adik. Ya. Bagaimana sih memilih jurusan? Nah, kalau saya selalu menyarankan, pilihlah jurusan yang kalian senang. Karena ini kompetensi, inilah mengeksplor bakat kalian. Ya, apa yang kamu suka. Dan kalau memang kamu bingung, lihat ke depannya, prospeknya. Apa sih yang di luar yang kerja, langsung kerja.
jika memang mau ke SMK. SMK kan kalau saya kan bekerja ya, ya kan, walaupun ada yang kuliah juga, tapi kebanyakan kerja. Nah, kamu lihat dunia kerja, bisa bingung nih. Oh ya, dunia kerja apa sih yang banyak dibutuhkan untuk SMK? Silakan masuk. Tapi kalau sudah masuk, jangan pernah bilang saya salah pilih jurusan. Aduh. Ya, hampir kebanyakan anak-anak itu begitu. Aduh Pak, saya salah pilih jurusan. Kenapa kamu masih lanjutin kalau salah pilih jurusan? Ya kan? Bayangin kalau kamu naik bis salah jurusan, kamu lanjutin, saya pengen ke Bandung, kau sampai kamu ke Bogor. Saya salah pilih jurusan, kenapa nggak turun buru-buru di tengah? Ya enggak? Biar makin jauh penyesalan. Makin jauh, makin. Ya. Dan kalau kamu udah menyemplung, udah masuk, konsekuensinya adalah kamu ikutin. Ya nggak? Kalau kamu masih nggak bisa move on, saya masih bisa. Kapan kamu bisa? Akhirnya nggak bisa masuk pelajarannya. Buatlah semua happy. Dulu saya kata patah gini. Dulu saya pernah diajak sama guru saya. Kalau kamu udah mulai jenuh, ketika kamu pengen sekolah, niatlah kamu untuk bermain. Tapi belajarlah kamu sekolah. Daripada ketika kamu pengen sekolah, di otak kamu adalah, aduh belajar, tapi sampai sini main. Mendingan kamu niatin main, tapi sampai sini belajar. Motivasi kamu untuk kalian semua, untuk PDB yang mau masuk, ya. Kalau udah mulai jenuh, itu berikan motivasi ke dalam diri sendiri. Jangan kadang-kadang kalau sekolah kalian nih, motivasinya adalah Apa tuh Pak? apa itu chatting dengan Mas? Apa itu? Ya, kasih motivasi saya dong. Motivasinya masih dari orang lain, nggak bisa bergantung sama diri sendiri. Harusnya diri sendiri. Bisa jadi diri sendiri ya Pak. Karena kalau bergantung sama orang lain mulu kan sulit ya Pak. Benar. Yang tahu kan kita. Apa sih yang kita ingin? Apa yang kita kurang? Ya. Oke, itu dia pembahasan seputar PPDB dan CPDB bersama Pak Irwan. Kami pamit undur diri ya semuanya. Saya Diva. Saya Anggut. Dan bintang tamu spesial kita. Ya, saya Irwan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sampai jumpa. Dadah. Podcast berikutnya.